Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Universitas Nurdin Hamzah Jambi. Perkenalkan, nama saya Herizal, NIM 180140, asal sekolah SMA Al Kausar Tanjung Payung Lahat, Sumatera Selatan. Nama saya Melisa Perjianti, NIM 18011123, asal sekolah SMK Negeri 1 Kota Jambi. Nama saya Rizky Wulandari, NIM 18011148, asal sekolah SMK Revani Indra Putra. Nama saya Yunita, NIM 18010778, asal sekolah dari SMA Negeri 7 Muara Jambi. Baiklah, di sini kami dari kelompok 7 ingin menyelesaikan tugas akhir dari mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan, di mana pada kelompok ini kami ingin menjelaskan metode Simple Adaptive Weighting dengan studi kasus, yaitu tes COVID-19. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus yang kita ambil, yaitu tentang pemilihan tes COVID-19 di Indonesia. Saat ini virus COVID-19 di Indonesia semakin meningkat, dibuktikan dengan bertambahnya jumlah orang yang positif COVID-19. Cara untuk memastikan apakah seseorang terinfeksi virus corona atau tidak, terdapat beberapa jenis tes yang bisa dilakukan. Salah satunya ialah tes rapid test, PCR, dan TCM. Baiklah, rapid test di sini lebih ke alat uji berupa wadah atau batangan yang memakai alat seperti test pack yang hasil akurasinya 75-95% dan menunjukkan hasil uji tes dalam waktu 15-30 menit. Pengujian bisa dilakukan di fasilitas kesehatan tingkat pertama dengan harga 150-200 per unit. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang PCR atau yang lebih dikenal dengan uji swab. Alat uji laboratorium khusus yang diambil dari pangkal hidung dan tenggorokan pasien yang nantinya menunjukkan sampel berupa lendir dan dikenal dengan nama lain swab yang hasil akurasinya 85-95%. Fasilitas laboratorium ini membutuhkan biaya 1-2,5 juta. Selanjutnya ialah tes TCM atau lebih dikenal dengan tes cepat molekuler. TCM sebelumnya dikenal untuk mendiagnosis penyakit tuberkulosis. Berdasarkan pemeriksaan molekuler, pemeriksaan pada TCM ini menggunakan dahak dengan amplifikasi asam nukleat berbasis Catterick. Tes ini akan mengidentifikasikan RNA pada virus corona pada mesin yang menggunakan Catterick khusus yang bisa mendeteksi virus ini. Hasil tes TCM ini dapat diketahui dalam waktu kurang lebih dari 2 jam. Untuk menentukan pasien positif maupun negatif, saat ini mesin pemeriksaan tes TCM ini sudah terdapat di 132 rumah sakit di Indonesia dan beberapa puskesmas. Dan nantinya tes pemeriksaan ini tidak perlu melakukan pemeriksaan spesimen di laboratorium seperti PCR. Akurasi dari TCM ialah 99%. Di sini saya akan menjelaskan perhitungan dari metode Simple Adaptive Weighting Indonesia. Di sini saya mengambil 3 kriteria, yaitu K1 hasil yang akurat dengan persentase 45%, K2 yaitu hasil yang lebih cepat dengan persentase 35%, dan ketiga yaitu biaya dengan persentasinya 20%. Dalam aturan dari metode Simple Adaptive Weighting ini, nilai bobot kriteria harus sama dengan 1. Kasus pemilihan tes COVID-19 di sini saya mengambil 3 tes, yaitu TCM, PCR, dan rapid test dengan nilai kriteria sebagai berikut. Dan selanjutnya kita akan menormalisasinya. Di sini normalisasi kita harus menentukan nilai max maupun min dari kriteria pemilihan. Contohnya dari kriteria 1 hasil yang akurat yaitu 85%, ini benefit, dan kriteria 2 yaitu 80% juga benefit, dan kriteria 3 yaitu ini nilai minimum yaitu 60, ini adalah cost. Perbedaan antara benefit dan cost ialah benefit semakin tinggi nilainya maka semakin besar keuntungannya, sedangkan cost semakin minim nilainya maka kita semakin diuntungkan.
Selanjutnya kita akan membuat perhitungan matriks dari normalisasi. Perbedaan cara perhitungan antara benefit dan cost ialah jika benefit kita harus membagi nilai kriteria dibagi dengan nilai max dari benefit itu tersebut. Sedangkan cost kita membaginya nilai minimum cost tersebut dibagi dengan nilai kriteria. Kebalikan dari nilai benefit itu. Ini adalah hasil dari normalisasi yang telah kita hitung. Selanjutnya ialah preferensi. Di sini saya membuat nilai bobot kriteria ulang karena kita akan menghitung perkalian dari hasil normalisasi dikalikan dengan nilai bobot, maka mendapat rumusnya sama. Nilai kriteria dikalikan dengan hasil dari nilai normalisasi itu tersebut. Begitu pula dengan K1, K2, dan K3. Semuanya dikalikan. Dan di sini kita mendapatkan hasil tertinggi yaitu tes dari TCM dengan hasil 0,91 dengan ranking 1. Jadi hasil tes COVID-19 di Indonesia yang paling ampuh adalah tes TCM dengan hasil nilai 0,91. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan lebih rinci lagi perbedaan dari rapid test, PCR dan TB-TCM ini. Di sini kami menggunakan metode simple additive weighting ini sebenarnya ingin menguji seberapa besar kemungkinan akurasi dari hasil yang didapat dengan menggunakan rapid test ini, dan kemudian akurasi mana yang bakal kami pakai untuk acuan membuktikan bahwa pilihan dari rapid test ini, rapid test, swab, atau TB yang akan kita gunakan. Nah, pertama, untuk rapid test itu sebenarnya yang digunakan untuk ngetes itu adalah sampel dari darah kita, kemudian diambil diuji di lab dengan menggunakan wadah. Akurasinya itu mencapai 85-95%. Kemudian untuk lama dari tesnya itu bisa dari 15 menit sampai 30 menit hasilnya sudah keluar tapi untuk kelemahan itu sendiri tidak bisa mendeteksi konsentrasi virus karena di rapid test ini itu hemoglobinnya bisa hemoglobin G dan hemoglobin M. Kalau untuk hasil pengujian positif menunjukkan pasien pernah terinfeksi itu hemoglobin G. Kalau untuk yang hemoglobin M-nya itu berarti rapid test-nya itu menentukan bahwa hasil positifnya itu pasien sedang terinfeksi virus. Kemudian untuk PCR, di mana PCR ini diambil dari tes lendir, dari cairan lendir di hidung atau di rongga mulut, kemudian diambil sampel, dimasukkan ke labor. Untuk hasilnya itu sendiri akurasinya 85 sampai dengan 95%. Namun untuk biaya PCR dan rapid test ini perbandingannya sangat jauh rentannya. Kalau untuk rapid test bisa mungkin memakan biaya 150 sampai 200 ribu. Tapi kalau untuk PCR itu sendiri itu bisa sampai 1 sampai 2,5 juta. Namun hasil yang didapat kalau untuk PCR ini bisa 5 jam sampai 2 atau 3 hari. Nah, satu lagi ada hasil yang mungkin kita dapat dari tadi perbandingan antara rapid test PCR. Namun sekarang kita akan membandingkan dengan TB atau TCM, di mana TB atau TCM ini alat uji yang berupa mesin yang memiliki memeriksa antigen virus yang terdapat di spesimen yang diambil dari saluran pernapasan. Misalkan dahak diambil dari saluran pernapasan kita. Nah, sebenarnya TB TCM ini alatnya sudah digunakan sudah lama untuk mengetes itu dari tuberkulosis atau TBC. Akurasinya bisa mencapai 99%. Untuk lama waktu yang untuk tes itu sendiri mencapai 2 jam, dan untuk biayanya itu sendiri di kisaran 330.000 sampai lebih dari itu.